Ada nggak role model yang di dunia politik maupun yang di luar dunia politik? Growing up, do you have a role model? Ada, of course. Namanya Dito Ganinduto. Itu ada ayah saya sendiri. Oh, ayah Anda Betul, sendiri. betul. Jadi politik itu, tapi saya ternyata begitu saya terjun, politik ini adalah pekerjaan yang sangat mulia sekali. Menurut saya, masuk politik itu harus beres dengan urusannya keluarga dulu. Jadi masuk politik itu untuk pengabdian untuk rakyat, bukan keluarga. Obrigado, obrolan rileks gado-gado. Jumpa lagi di podcast Obrigado bersama saya Poppy Senduk. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tamu saya kali ini sosok muda yang sukses di berbagai bidang dan saya ingin mengenalkan beliau kepada Anda semua karena perjalanan cukup menarik untuk diketahui. Sekarang beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih di tahun 2024. Namanya adalah Bapak Fernando Ganinduto. Selamat datang Pak Fernando. Terima kasih Mbak Poppy. Terima kasih waktunya. Kita tahu bahwa dunia politik sedang riuh rendah karena tahun politik, tahun pemilu dan pemilihan presiden dan pimpinan daerah. Termasuk perwakilan kita di parlemen. Saya ingin memperkenalkan perjalanan seorang politisi muda yang berhasil memenangkan kursi di parlemen untuk mewakili daerah pilihannya. Dan itu menurut saya bisa menjadi aspiring story buat para generasi muda kita gitu, bahwa politik itu ada stigma-stigma yang bisa kita hentikan gitu, bisa kita ganti dengan kesempatan yang sebenarnya lebih mulia daripada pandangan-pandangan orang banyak gitu. Audience, Pak Fernando sudah berapa dua dekade ya Pak ya mengikuti politik Indonesia. Ya, betul. Ya. Beliau berasal dari keluarga politisi, ya betul ya. Kemudian beliau memulai karirnya dari dunia lain, dari entrepreneur di Indonesia, kemudian sebagai corporate employee, begitu ya Pak. Oke. Kita kenalan dulu dengan beliau ya Pak ya. Bapak lahir di mana Pak? Saya lahir di Jakarta. Di Jakarta, jadi anak Jakarta ya. Di Jakarta. Dari dulu di Jakarta terus tinggalnya? Saya dulu di Jakarta, cuma sempat sekolah di beberapa negara di luar Indonesia. Oke. Pendidikan dasar berarti diselesaikan di sini? Saya di sini. Oke. Sekarang tinggal di Jakarta juga? Sekarang tinggal di Jakarta. Oke. Kemudian masa muda Bapak seperti apa? Anak Jakarta nih. Masa muda saya sebenarnya bisa dikatakan Mbak Poppy, setengah dari masa muda saya sebenarnya hilang. Karena pada saat saya SMP kelas 3 itu, saya sudah ditawarkan oleh ayah saya untuk sekolah di luar negeri. SMP kelas 3 itu kurang lebih umurnya sekitar 15 tahun. Itu saya sudah ditawarkan untuk sekolah di luar negeri. Di mana waktu itu di negara Australia. Waktu itu pada saat itu saya tidak dipaksa, saya tidak diarahkan, bahkan di kereta tidak, tapi saya hanya ditawarkan. Nando, mau nggak kamu menuntut ilmu di Australia di umur kamu yang sangat muda ini? Nah di situ saya lihat opportunity untuk sebuah edukasi yang lebih tingkatnya lebih naik lagi mungkin di Australia. Saya memberanikan diri tuh saya ke Australia. Dan pada saat itu juga ada cerita lucu. Pada saat itu juga 15 tahun ini Mbak Poppy. Saya pikir pada saat saya berangkat itu saya dianterin oleh orang tua saya, adik saya, kakak saya semua. Ternyata enggak. Di hari H saya berangkat itu saya cuma dikasih tiket sama registrasi sekolah. Aku berangkat sendiri 15 tahun. Dan ayah saya bilang, udah kalau kamu nggak berani nggak apa-apa. Mungkin saja kamu sekolah di Jakarta aja. Tapi saya pikir ini adalah kesempatan saya. Tidak banyak semua orang bisa seperti ini. Jadi saya memberanikan diri untuk berangkat sendirian 15 tahun. 15 tahun. So you took the chance ya? I took the chance. Jadi saya berangkat ke sana. Alhamdulillah saya lulus 3 tahun. Nah setelah 3 tahun, waktu itu ada krisis moneter. Iya, waktu itu ada krisis moneter. Jadi ayah saya bilang, udah ini situasi lagi nggak baik, nggak dalam keadaan baik-baik di negara Indonesia. Ekonomi juga lagi nggak baik, udah kamu pulang aja. Tapi saya waktu dari keadaan lulus ya. Tadinya saya mau melanjutkan kuliah. Kan saya SMP, SMA, saya lulus di Australia, saya mau di Indonesia kuliah, tapi saya bilang udah pulang ke Indonesia dulu. Nah, pulang ke Indonesia, terus saya tahun 97 tuh, saya pulang ke Indonesia, saya sempat masuk di Universitas Pelita Harapan sebentar, kan waktu itu kan Kespon, terjadilah 98. Nah, disinilah awal mulanya saya pikir, ada apa ini 98? Pada saat itu saya masih
muda sekali, masih umurnya 28 gitu. Ketika itu, maaf saya potong, ketika itu ayah Anda sudah menjadi politisi Belum. senior? Belum? Belum. Oke. Belum. Masih jauh. Masih jauh perjalanannya. 98. Ayah saya 2004 di mana. Oke. Tapi sudah terbersit ya keingintahuan itu ya? Sudah terpanggil, Mbak. Oke. Nah, jadi pada saat itu saya bisa aja pada kejadian kerusuhan 98 itu saya bisa aja tinggal di rumah karena saya pikir itu kan sesuatu yang bahaya menurut saya kan sebagai mahasiswa saya belum punya apa-apa, belum punya teman juga saya nggak banyak kan saya 4 tahun di Australia kan kehilangan banyak teman gitu. Maksudnya artinya saya kan bergaul dengan teman-teman yang di sana gitu yang di Indonesia udah banyak kemana-mana gitu saya nggak punya teman tapi karena saya ingin tahu karena keinginan saya jadi saya ikut tuh Pak. 98 di demo-demo DPR itu saya ikut. Mendudukan DPR itu saya ikut waktu itu. Jadi saya tahu permasalahannya. Pada saat itu saya mulai mempelajari, oh ternyata yang bisa menggerakkan politik Indonesia itu adalah mahasiswa. Jadi saya pikir di situ, wah ini saya luar biasa sekali. Ini saya mendapat kesempatan untuk ikut dalam demonstrasi itu. Saya salah satu waktu tonggak sejarah negara itu. Negara dan saya mengikuti sejarahnya kenapa bisa seperti ini, apa seharusnya Pak Presiden kita segala. Akhirnya saya pelajarin. Nah disitulah saya tertarik politik. Oke. Tapi jadi 98 itulah ya. Tapi 98 tuh saya kuliah belum, punya keluarga belum, punya income belum, semua belum. Oke. Apakah saya bisa masuk politik dengan keadaan seperti ini? Saya pikir nggak mungkin. Jadi saya akhirnya, ya tapi saya tertariknya di situ udah mulai. Jadi saya lanjutkan sekolah saya di Amerika. Setelah 98 jadi kuliah di Amerika. Terus saya lanjutkan waktu itu karena krisis moneter udah lewat, ayah saya kemudian ada rezeki lagi, saya tawarkan lagi, mau nggak sekolah lagi? Mau. Saya bilang, Pak kalau bisa jangan Australia lagi. Udah nggak menantang untuk Nando. Coba yang lebih menantang lagi, udah kamu berangkat ke Amerika. Dan kamu sekolah militer. Sekolah militer? Jadi saya pikir, wah ini udah dilempar ke Amerika, dikasih ke militer pula. Dan balik lagi Mbak, kalau di keluarga saya itu nggak ada yang namanya perintah, sesuatu yang wajib tuh nggak ada. Jadi kalau mau, oke, kalau nggak mau nggak apa-apa. Jadi sangat demokratis. Sangat demokratis. Jadi itu tawarkan ini ada sekolah militer di Amerika, Anda mau nggak? Saya searching, saya search, saya melakukan search untuk sekolah ini, ternyata sekolah ini bagus sekali. Jadi ini punya pendidikan militer, dari pensiunan militer yang mendidik mahasiswa-mahasiswanya ini. Wah saya tertarik sekali, ini jadi bagus ini. Dan lulusan-lulusan itu orang hebat semua saya lihat. Itu mereka seperti universitas biasa. Maksudnya ada major-major yang harus biasa diambil. Pagi kita sekolah biasa, tapi kita pakai uniform. Kita tinggal di sekolah, di dorm. Terus pulang sekolah kita ada kegiatan militer, kita naik kuda, kita nembak, kita segala macam. Jadi terus makan kita baris berbaris. Jadi disiplin sangat tinggi. Sepatu kita harus disediakan setiap hari. Very interesting. Namanya Very First Military College ya. Nah itu military college. Nah itu kalau untuk orang Amerika kalau 2 tahun di situ ntar langsung letnan 2 dia di secara otomatis seperti itu. Untuk orang Amerika. Ya, warga negara ya. Tapi kalau kami karena kayak kita bukan orang Amerika jadi kita nggak masuk ke militer sana. Kita hanya mendapatkan disiplinan itu. Di situ saya belajar banyak. Saya harus itu tempat tidur itu setiap pagi harus diberesin benar-benar. Sepatu setiap pagi harus di mengkilat semua. Kalau misalnya kita pelajaran nggak bagus, kita dapat hukuman, kita nggak bisa keluar dan seterusnya begitu dan sebaliknya. Kalau nilai kita bagus, kita mendapatkan ya penghargaan lah apa. Jadi disitulah saya belajar disiplin. Setelah itu saya melanjutkan degree saya di New York. Nah di New York ini ada cerita lucu juga. Di New York ambil apa sorry? Saya international finance and international business and finance. Jadi pada saat itu di Berkeley College, saya sekolah itu di sekolah ini. Untuk lulus itu diwajibkan untuk internship, magang. Jadi lulusan itu bukan pakai tes, jadi pakai magang ini. Jadi magang di satu perusahaan yang ditunjuk oleh sekolah. Jadi kamu magang. Udah bekerja sama ya? Udah bekerja sama. Nanti perusahaan itu yang menilai si Nando ini layak nggak untuk terjun ke dunia korporasi. Yang dia pilih. Jadi kan kita 6 bulan kita harus kerja gitu, dan kita nggak digaji. Kita nggak digaji, cuma kita harus bekerja sebagai karyawan. Nanti si perusahaan yang menilai dan perusahaan menilai kasih ke sekolah baru saya lulus apa enggak itu dinilai oleh si perusahaan ini. Jadi ini program yang menarik sekali menurut saya. Jadi saya pikir pada saat itu karena saya pengen nilai bagus otomatis saya bekerja nanti pulang di perusahaan itu kan. Nah pada saat itu saya bukan hanya lulus tapi saya ditawarkan pekerjaan di perusahaan itu. Bilang udah kamu gak usah pulang ke Indonesia deh. Kamu kerja sama saya aja, kamu kerja bagus. Ya. Nanti H1-nya kami yang, H1 tuh visa kerjanya. Mereka yang ngurus. Yang ngurus. Terus nanti kita gaji gitu.
Wah, saya pikir menarik juga ini. Saya belum lulus sudah dapat kerjaan kan. Terus saya tanya nih, berapa ini gajinya nih? Nah, itu kan kalau misalnya menarik, saya boleh juga. Waktu itu Mbak, ditawarkan $5.000 per bulan. Oke. Itu kalau dikonversi 10.000 aja, 10.000 aja, itu 50 juta. Iya. Belum lulus. Karena emang standar penggajian di sana mungkin emang tinggi ya di Amerika ya. Nah, terus pada saat itu, Di New York soalnya. di New York, Iya, New York saat City. itu saya harus memutuskan apakah saya lanjut di sini atau saya pulang ke Indonesia. Pada saat itu jiwa nasionalisme saya keluar. Tahun 98 saya demo-demo di DPR RI itu, Oke. saya teringat lagi. Oke, you remember that itu I ya. remember that moment. Gitu. Kalau saya ambil 50 juta per bulan ini, kayaknya saya akan lupa dengan negara saya. Saya akan terus menikmatin dolar-dolar Amerika ini. Mungkin saya ketemu juga menikah dengan orang sana. Saya nggak akan pulang dan saya lupa dengan negara saya. Oke. Jadi sebenarnya jiwa patriotisnya sudah ada. Dari Di situ makanya dalam akhirnya, diri itu ya. saya menolak tawaran itu. 50 juta per bulan itu saya tolak untuk negara saya. Jadi saya bilang, Pak, terima kasih atas penawarannya. Saya di sini bukan untuk bekerja, saya di sini untuk menuntut ilmu, saya untuk sekolah. Begitu saya sekolah, saya ingin balik ke negara saya ingin bangun negara saya. Kayak gitu. Jadi akhirnya dia appreciate dengan keputusan saya pulang ke Indonesia, saya melamar di Indonesia, tidak ada satu perusahaan pun Mbak yang menawarkan 50 juta per bulan. Karena baru lulus. Ada kecewa nggak? Nah, saya bilang gini. You have made that decision. Ya, saya pikir ini resiko saya. Oke. Saya melakukan ini, saya mengambil keputusan ini untuk negara saya, untuk pengabdian saya kepada negara. Jadi saya pikir nggak apa-apa. Emang udah keputusan saya nggak ada penyesalan sama sekali. Saya pikir udah saya jalanin. Itulah saya mulai kerja dari nol. Saya dari kerja di bank, financial institution, itu yang dimulai dari nyari nasabah, bagi-bagian flyer ke mall, bagi-bagian donat ke komplek-komplek untuk mendapatkan nasabah. Saya mulai dari nol. Oke. Berarti perjalanan Anda sebenarnya dimulai dari bawah juga ya, meniti karir dari bawah ya, berjuang dari bawah ya. Kita bisa bilang seperti itu ya. Dan ketika Anda kembali ke sini usianya waktu itu selesai dari Amerika? 24 tahun. Oke. 24 tahun is very young. Ya. Itu langsung masuk ke dunia yang berkaitan dengan pendidikan. Ya. Keuangan ya. Keuangan. Saya kerja di bank, lama saya kerja di bank, berbagai bank saya kerja. Di berbagai financial institution saya pernah kerja juga, di lending saya pernah kerja juga, saya pernah kerja di pertambangan, saya pernah kerja di pertambangan lumayan lama. Terus sekarang di properti, dan di perjalanannya saya kerja puluhan tahun itu, saya ada beberapa bisnis yang saya tekunin juga. Oke, jadi dari sisi korporasi dijalankan, kemudian dari entrepreneurship juga dijalankan. Setengah perjalanan saya membuat bisnis. Oke. Kenapa? Ya saya perlukan income yang lebih. Oke. Tapi dunia korporat tetap dijalanin? Maksudnya, tetap. Was it because related to your education atau memang ada pertimbangan lain? Ya pertimbangan lain karena pada saat saya kerja sebagai karyawan itu kan saya waktu itu belum punya tanggung jawab, saya belum punya istri, belum punya anak-anak. Oke. Nah, pada saat itu berjalan waktu, saya alhamdulillah hari ini udah punya 3 anak perempuan, saya udah ada istri juga, jadi kan saya perlu lebih, jadi saya ada beberapa usaha-usaha yang saya jalankan di luar di karyawan. Oke. Kita kembali ke family life. Family life seperti yang saya sampaikan tadi, Anda berasal dari keluarga politikus. Politisi senior di partai yang besar juga. Bisa diceritakan sedikit suka dukanya, seluk-beluknya sebelum kita berangkat ke perjalanan profesional Anda soalnya. Oke. Jadi pada tahun 2004 sebagai anak seorang politisi senior yang sudah punya jiwa patriotis dari awal. Jadi sebenarnya pada saat 2004 ayah saya itu masuk ke politik. Itu Anda sudah kembali ke Indonesia? Sudah. Waktu itu udah di Indonesia, saya udah kerja, saya udah kerja sendiri, saya udah kerja sebagai karyawan, waktu itu udah punya keluarga juga. Saya masuk ke dunia politik. Nah, satu periode dia menjadi politisi, dia sebenarnya udah menawarkan ke saya, "Dok, kamu ikut ke jalurnya ayah politik." Jadi pada saat itu saya belum memberanikan diri, walaupun saya jiwa sudah terpanggil lah ya. Sebenarnya udah ada, karena dari 98 sih sudah ada. Interestnya sudah ada ya. Kenapa saya tolak? Karena saya pikir gini, untuk masuk dunia politik itu modalnya besar. Oke. Bukan modal materi ya, Mbak. Kita harus punya mental yang kuat, kita harus punya tenaga yang bagus, kita harus network yang kuat, otomatis materi juga harus kuat, keluarga juga udah harus beres. Intinya adalah saya pada saat itu pas saya diajak ke politik, saya bilang wah ini harus beres dengan urusan saya dulu nih. Baru saya bisa masuk politik. Karena saya nggak mau masuk politik, urusan diri saya belum beres. Gitu. Jadi saya
saya akhirnya saya menolak untuk aku nggak ikut politik dulu karena lalu memberesin diri lalu sendiri. Beresin tuh artinya mempersiapkan diri. mempersiapkan dulu. So you admitted to your father that you are not ready yet. Yes. Dan saya rasa ini salah satu poin yang penting untuk generasi muda yang tertarik untuk terjun ke dunia politik, bahwa privilege saja tidak cukup. Dan Anda sudah membayangkan itu, sudah memikirkan itu sebelum Anda mulai gitu. I think that's a good advice ya. Sebaiknya kita mempersiapkan diri dulu gitu, karena seperti yang Anda sebutkan tadi perlu banyak modal ya, selain financial support tentunya gitu. Jadi saya 2004 diajak oleh ayah untuk sebenarnya bukan 2004, sekitar 2010 lah. Jadi pas dia masuk dulu satu periode baru dia ngajak. Periode kedua langsung ya. Nah saya waktu itu ya bukan menolak ya, artinya belum siap. Ya saya belum siap Pak. Ya saya belum siap ayah, saya belum siap. Izinkan saya untuk bereskan diri saya dulu. Nanti pada saatnya insya Allah saya akan terjun juga. Berarti memang sudah ingin jadi politisi dari dulu ya? Sebenarnya dari 98 itu saya udah pengen sebenarnya. Saya tertarik sekali dengan politik dan saya benar-benar selalu melakukan riset mengenai politik tuh, saya mengikuti berita-berita tuh, saya selalu mengikuti. Dan kebetulan istri saya tuh dulu seorang anchor juga, jadi anchor politik juga. Jadi stasiun TV besar ya? Stasiun besar. Jadi dia ilmu politiknya dia tuh juga udah advance. Jadi saya sudah terasah di situ ya, lebih duluan mungkin ya? Mungkin dia lebih duluan. Ya. Cuman ya karena saya menikah dengan beliau, terus saya di rumah makan siang, makan pagi, makan malam ngomongnya politik, makin saya interestnya gitu. So you learn a lot from her in a way. A lot from my father and my wife also gitu. Nah, semakin saya memahami politik, semakin saya takut untuk masuk ke politik. Oh gitu, malah begitu? Takut artinya dalam artinya saya harus mempersiapkan diri. Nah karena politiknya nggak main-main, karena politik ini pada jabatan atau pekerjaan yang sangat mulia gitu. Dan saya harus mempersiapkan diri, dan saya harus beres dengan urusan saya. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi pesan saya tuh pada teman-teman anak muda itu, bereskan diri dulu. Karena masuk politik adalah pengabdian. Kita tidak mencari uang di politik, kita tidak mencari keuntungan di politik. Tadi politik itu adalah pengabdian. It's a service ya? It's a service, exactly. Jadi bisnis itu adalah mencari cuan atau mencari keuntungan. Kalau politik itu adalah pengabdian. Jadi ini dua hal yang berbeda menurut saya. Jadi selesaikan dulu dengan diri aja sendiri, baru masuk politik. Jangan masuk politik malah nyari keuntungan. Ini bahaya. Itulah akhirnya pada saat itu saya bilang, saya takut karena saya pengen menyelesaikan diri saya dulu. Alhamdulillah sekarang saya sudah beres dengan diri saya. Istri saya juga sudah, anak saya udah 3 udah besar-besar. Secara tabungan udah cukup. Nah inilah saatnya saya mau ngabdi. Itu berarti 20 tahun kemudian ya? 20 tahun kemudian. Dari pertama ayah Anda terjun ke dunia politik, 20 tahun kemudian Anda. Jadi baru mulai tahun ini nih? Baru mulai tahun ini. Tahun politik 2024 ini? Betul. Gimana? Saya baru berani majunya sekarang. Gitu. Melihat dinamika perubahan dari 20 tahun ini, apakah pandangan Anda terhadap politik masih sama? Ketika dulu terpanggil, tergerak gitu dengan sekarang? It's a bit philosophical sedikit. Kurang lebih sebenarnya sama. Cuman yang bedanya adalah saya sudah lebih paham mengenai politik. Saya sudah lebih paham gimana cara menangkan anggota dewan, gimana caranya saya berkampanye, gimana saya memanfaatkan sebagai anggota dewan kepada masyarakat, fungsinya untuk apa. Jadi saya pengennya jadi anggota dewan itu udah tahu besok itu saya kerja untuk ngapain aja, saya udah tahu semua. Karena ayah saya udah duluan. Iya. Kampanye pun juga saya duluan. Saya ikut dengan beliau. Jadi saya tahu gimana cara menang. Jadi saya bilang saya mau maju ini bukan untuk pengalaman tapi untuk menang. Jadi saya sekali maju harus menang. Itulah makanya kenapa saya menahan diri dulu, karena saya belajar. Saya dulu itu pada saat ayah saya jadi DPR itu, saya sering ikut ke DPR. Ikut beliau, Iya, jadi kunjungan kerja atau kampanye dan semuanya. Semuanya. Kampanye saya ikut, kunjungan kerja saya ikut, terus rapat di DPR paripurna saya ikut, di atas itu. Saya pengen mengamati apa sih DPR itu, ngapain aja sih itu. Jadi Anda serius ya sebenarnya ya? Saya benar mempelajari itu. Makanya tadi saya bilang, semakin dalam saya mempelajari ini, semakin saya mempersiapkan diri semakin mantap. Gitu. Makanya akhirnya kemarin 2004 saya maju. Kebetulan saya caleg yang lumayan yang paling muda di antara yang lain. Gitu. Jadi akhirnya saya berhasil untuk mendapatkan kursi. Itu salah satunya kami mengundang Anda karena Anda salah satu calon termuda yang menang ya. Jadi itu semoga bisa menjadi inspirasi gitu perjalanannya. 2024 ini prosesnya seperti apa? Secara singkat gitu. Pada saat saya berjuang. Iya. Jadi persiapannya lama.
Enggak, persiapannya enggak, karena saya udah mempersiapkan ini udah lama. Oke. Saya udah mempersiapkan diri ini udah lama, Oke. gitu. Jadi apakah ini 2024, apakah 2029 saya waktu itu nggak tahu. Tapi pada saat itu 2004 itu pas kemarin lagi mau ada kesempatan untuk maju. Nah ini saya punya seorang istri yang selalu menjadi sahabat saya di rumah. Itu saya nanya dengan beliau. Yang ini kayaknya saatnya sekarang. Kalau kamu bilang oke, saya akan taruh. Saya nggak mau nunggu sampai 2029. Beliau ngomong oke, terus dia bilang ya kita Bismillah, kita berdoa, sama-sama kita berjuang sama-sama, ya kita sama-sama. Itulah membuat akhirnya saya berjuang untuk 2024 ini. Oke, saya rasa support dari orang sekitar Ya, itu sangat penting ya. Karena kampanye saya tuh 8 bulan bahkan 5 tahun ke depan ini saya pasti akan banyak meninggalkan keluarga. Karena kan dapil saya kan juga bukan di Jakarta. Jadi saya Di mana? di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Artinya saya kan sebagai wakilnya mereka. Nggak mungkin saya meninggalkan mereka 5 tahun. Saya harus balik ke sana terus. Saya harus nanya aspirasinya apa yang perlu saya perjuangkan, apa yang perlu komunikasinya kan saya harus terus ke sana. Jadi otomatis meninggalkan keluarga itu mungkin menjadi hal yang akan sering saya lakukan. Oke. Saya tarik ke belakang sebentar. Karena Anda sudah punya passion dan interest yang terkait dengan ini. Ada nggak role model yang di dunia politik maupun yang di luar dunia politik? Growing up, do you have a role model? Ada, of course. Namanya Dito Ganinduto. Itu adalah ayah saya sendiri. Ayah Anda sendiri. Beliau itu adalah orang yang selalu saya menjadikan saya seorang model di dunia maupun di politik. Cara dia berpolitik itu sangat, menurut saya pribadi itu sangat bagus kayak gitu. Dia sangat tidak pernah ada musuh. Terus dia tahu gimana caranya menghadapi suatu masalah. Itu benar-benar idola saya itu adalah ayah saya sendiri. Dan saya kebetulan alhamdulillah saya belajar juga dari beliau. Saya belajar dari beliau, saya dikasih masukan-masukan yang baik-baik dari beliau. Ya itulah role model saya, ayah saya sendiri. Oke. Dari perbincangan yang sekian menit ini kita bisa melihat dari sisi yang baru bahwa politik itu sebenarnya ada nobility-nya juga, ada hal yang mulianya juga. Karena kan kita sering terekspos dengan hal-hal yang tanda kutip kotor terkait dengan itu. Tapi dari perjalanan Anda, dari how you prepare yourself, gimana Anda memandang ini, perlunya kenapa Anda harus saya rasa kita bisa melihat politik dari sisi yang lain, yang lebih positif, yang lebih mulia ya, gitu. Betul. Jadi politik itu, tapi saya ternyata begitu saya terjun, politik ini adalah pekerjaan yang sangat mulia sekali. Jadi terutama DPR. Jadi seperti namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kita hanya mewakili rakyat di dapil kita untuk menyuarakan aspirasi mereka. Menurut saya itu sesuatu yang mulia sekali. Gitu. Contoh misalnya di dapil saya ini ada pemilih saya yang misalnya tidak suka dengan satu kementerian dengan regulasi yang seperti ini gitu. Dia bisa kontak saya. Mas Ando, saya nggak suka dengan regulasi ini. Tolong sampaikan aspirasi saya ini, bahwa saya nggak suka regulasi ini, tolong dirubah. Nah itu saya bisa datang ke Senayan dan saya bisa panggil tuh menterinya. Kan wajib hukumnya bagi menteri itu datang ke DPR itu untuk dipanggil sama anggota DPR. Karena kami kan wakil rakyat. Nah, nanti akan saya sampaikan ke Pak Menteri, saya dapat aspirasi dari rakyat saya, dari dapil saya bahwa regulasi ini atau peraturan ini nggak bagus. Mengganggu mereka. Karena ini harus ada alasannya. Karena ini. Tolong direvisi ya Pak ya. Saya akan kawal ini karena ini adalah langsung dari konstituen saya sebagai rakyat yang menyampaikan. Bayangin Mbak, seorang rakyat bisa merubah suatu regulasi melalui anggota DPR RI. Jadi pekerjaan sangat mulia sekali menurut saya. Jadi ini saya pikir wah ini hebat sekali, saya bisa mewakili 4 kabupaten kota untuk menyampaikan aspirasi mereka ke kementerian atau pemerintah pusat gitu. Jadi menurut saya wah ini hebat banget ini pekerjaan ini. Kayak tahu hanya wakilnya aja. Iya, jadi benar-benar penyambung lidah rakyat yang produktif. Produktif ya. Oke. Selain itu selama 20 tahun ini kembali ke Indonesia, kira-kira ada pertumbuhan growth atau pencapaian yang Anda catat dari mulai pekerjaan pertama sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi anggota legislatif perjalanan ini? Pencapaian apa yang you're proud of yourself gitu selama 20 tahun ini? Tentunya keberhasilan saya menjadi anggota DPR ini merupakan sebuah mimpi menjadi kenyataan. Karena dari 98 itu saya udah kepingin saya jadi anggota DPR RI. Dan saya menunggu sekian puluh tahun
untuk belajar, untuk memahami, dan untuk menyiapkan diri untuk jadi anggota dewan ini. Dan begitu saya berhasil, ini suatu kebanggaan dan suatu mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya. Karena saya mempersiapkan ini udah puluhan tahun. Mantap. Saya udah menyiapkan puluhan tahun untuk menjadi anggota DPR RI. Jadi ya keberhasilan ini adalah menjadikan saya sesuatu yang sangat luar biasa. Oke. Anda kan cukup beruntung ya mendapatkan pendidikan yang bagus tadi, salah satunya dengan masuk military college yang ternyata juga membangun karakter dan disiplin yang tidak tidak populer lah di sini gitu ya. Di luar itu pengalaman bekerja di dunia corporate itu kira-kira gini, kenapa saya tanya ini karena latar belakangnya pasti berbeda kan orang yang mau menjadi politisi gitu. Ada yang mungkin tidak memiliki privilege itu atau belum mendapatkan pekerjaan di luar ini. Selain mereka misalnya langsung terjun ke dunia politik, mereka yang sudah berkecimpung di dunia lain, menurut Anda apakah itu membantu? Dan kalau misalnya membantu, apa yang bisa mereka lakukan sebenarnya? Would you recommend mereka untuk gain more experience atau coba beberapa macam area dulu gitu? Jadi gimana ketika Anda mempersiapkan diri Anda selama 20 tahun ini melalui dunia corporate dan itu apa yang bisa di-share kepada mereka gitu? Seperti tipsnya gitu. Oke, saya tidak bisa menyatakan bahwa masuk ke politik langsung itu belum tentu sukses. Saya belum bisa ngomong gitu juga. Karena saya tidak mengalami itu. Karena tapi kalau menurut saya tuh harus selesai dengan diri saya yang tadi saya bilang di awal itu. Tapi tidak menutup kemungkinan, Mbak, bahwa seorang anak muda langsung masuk ke politik, langsung sukses juga pasti banyak juga menurut saya. Cuman saya tidak lakukan itu. Saya harus hidup di dunia korporasi dulu. Saya harus membangun sesuatu yang bisa membuat keluarga saya juga udah selesai dengan semua urusan dunianya. Jadi disitulah saya masuk ke politik setelah itu. Karena menurut saya politik itu adalah pengabdian. Gitu. Saya udah gak perlu uang lagi sih. Saya rasa itu sangat penting ya. Jadi motivasinya apa gitu, terjun ke dunia politik itu. Dan itu yang Anda dapatkan dari dunia korporasi selama 20 tahun ini ya. Jadi you gain your experience and then you get establishment di dalam di dalam rumah tangga dan kehidupan pribadi. Setelah itu baru mengabdi kepada negara. Maksudnya jadi kira-kira seperti itu sebaiknya ya. Tentunya di dalam 20 tahun saya bekerja ini kan saya mengalami banyak hal. Dari karyawan dari nol sampai saya direksi sampai saya punya usaha, saya melalui banyak hal. Hal inilah yang membuat modal saya untuk menjadi seorang leader, seorang pemimpin atau seorang wakil rakyat. Jadi ini panjang sekali perjalanan saya dari beberapa perusahaan. Saya pindah dari jabatan dari nol sampai direksi yang sekarang saya jabat juga itu kan juga proses yang panjang. Otomatis pengalaman puluhan tahun itu membuat saya bisa menjadikan fondasi saya untuk menjadi seorang wakil rakyat. Berarti boleh nggak saya summarize kepada mereka yang ingin menjadi mengikuti jejak Pak Fernando, explore lah dulu area lain untuk memperkaya diri dalam arti banyak ya. Maksudnya jadi ketika kita sudah mapan, sudah cukup ilmu pengetahuan, pengalaman baru. Boleh saya ngomong seperti itu? Boleh. Sebaiknya seperti itu ya. Menurut saya pribadi seperti itu. Itu yang bagus ya. Berarti jangan terburu-buru gitu maksudnya. Jangan terburu-buru ya. Sebenarnya terburu-buru kan relatif ya Mbak ya. Tapi saya hari ini saya 44 tahun. Saya alhamdulillah udah beres dengan kehidupan saya dan istri dan anak saya gitu. Jadi kan ada juga yang mungkin 30 tahun sudah beres, 35 tahun sudah beres. Itu relatif masalah waktu. Cuman menurut saya untuk masuk politik itu harus beres dengan urusannya keluarga. Jadi masuk politik itu pengabdian untuk rakyat, bukan untuk keluarga. That's very important. Kita masuk ke dunia politik. Ya. Tadi sedikit sudah digambarkan how it all started. Bagaimana sih awalnya gitu. Menarik. Kita kan masyarakat umum termasuk saya juga kita lebih banyak melihat bahwa banyak yang terjun ke situ karena ada privilege. Baik itu dari keluarga, dari kenalan maupun fasilitas lain gitu untuk bisa langsung terjun ke situ. Anda sudah bilang bahwa itu tidak terjadi di Anda ya. Jadi you really take your time gitu. Bahwa dan Anda melihat ini dari sisi yang beda gitu bahwa politik is a service, bukan cari uang dan lain-lain. Nah, ketika seorang politisi mencoba memenangkan suara dari rakyat, mereka tentu punya janji-janji. Bagaimana Anda menyiapkan itu dan bagaimana Anda delivering delivering itu
memenuhi janji-janji itu kepada konstituen Anda. Jadi Jadi pelajaran penting ini. ya, jadi pada saat saya terjun, Mbak, saya itu sudah mewakafkan waktu saya dan diri saya kepada politik. Jadi saya benar-benar udah meninggalkan keluarga. Saya udah tinggal di dapil 8 bulan itu nggak pulang-pulang sama sekali. Istri saya aja yang main ke sana 1-2 kali. Ya saya benar-benar terjun ke bawah. Nah, pada saat saya terjun itu saya berhasil ketemu lebih dari 300.000 orang. Warga setempat. Warga Di di daerah? 4 dapil saya. Oh, di daerah pilihan Anda. Hanya di 4 dapil saya, di 4 kabupaten kota saya, di dapil saya itu. Nah, di semua orang yang saya ketemukan itu 80% nggak ngerti DPR itu apa. Karena saya begitu saya terjun, saya tanya, Bapak Ibu tahu nggak DPR itu apa? Wah, nggak tahu saya, Bang. Jadi saya pada saat itu saya menjelaskan, ya tadi saya jelaskan di awal bahwa DPR itu adalah wakil. Saya mau mengumpamakan yang tadi saya cerita bahwa kalau misalnya panjenengan nggak setuju dengan satu regulasi, bisa sampaikan ke saya, Bu. Nanti saya bisa sampaikan ke menteri. Misalnya Ibu, ya saya cuma hanya menganalogikan seperti itu aja. Oh, bisa pakai bahasa Jawa, bisa. Ya. Mulai belajar. Saya orang Jawa, saya orang Jawa Tengah. Bisa ini. Bisa. Jadi saya orang Jawa Tengah, jadi saya emang saya bisa berbahasanya walaupun terlalu fasih, tapi saya bisa berkomunikasi dan saya memang dari kecil tuh emang saya suka ngobrol jadi saya senang. That's important. Very important. Karena kalau misalnya kita nggak suka ngobrol, kita ketemu masyarakat itu kadang kita bete, kadang kita apa. Mereka tuh bisa ngeliat, wah ini orang lagi bete, gitu. Ini lagi capek, ini orang lagi nggak pengen ngomong sama kita, cuma kepaksa tuh kelihatan. Tapi kalau orang suka ngomong tuh beda, antara dia menangkap itu beda. Nah, balik lagi ke pas saat kampanye, saya menjelaskan Mbak, sama mereka bahwa, Bu, ini loh fungsi DPR gini, tetap bisa gini-gini. Ntar kalau misalnya Ibu pilih saya, kan Ibu udah kenal sama saya nih, Ibu bisa sampaikan ke saya, ntar nih nomor telepon saya, Instagram saya ini, bisa langsung, enak banget ya Mbak ya, Mas ya, kayak gitu. Penyambung lidah mereka ya. Saya hanya menyampaikan itu aja, saya nggak perlu janji banyak-banyak. Karena DPR RI itu sebenarnya bukan orang yang membuat kebijakan, karena kita legislatif, yang membuat kebijakan itu eksekutif. Eksekutif itu presiden, wapres, menteri, gubernur, wali kota, bupati itu dia pembuat kebijakan. Kita hanya legislatif. Legislatif itu adalah menge-approve pendanaan modalnya kementerian, terus menge-approve peraturan, sama mengawasi kinerja pemerintah. Kita melakukan itu, dan kita melakukan itu atas nama rakyat, karena kami dipilih oleh rakyat. Gitu. Jadi kami bukan orang yang membuat regulasi, tapi kita hanya meng-approve bahwa regulasi itu dibuat oleh kementerian, kita diwakilin rakyat, mewakili rakyat untuk setuju dengan peraturan yang itu. Gitu. Jadi saya menjelaskan itu aja ke orang-orang itu pelan-pelan, ternyata kayak gitu. Jadi janji saya itu adalah saya ingin menjadi anggota DPR RI yang amanah, yang saya melakukan dengan tupoksinya. Dan tujuan sebagai anggota DPR seperti itu. Jadi akhirnya mereka percaya dengan saya, Mbak. Oh iya nih, Mas Nando ntar kalau duduk di sana nih bakal melakukan ini. Dan mereka banyak yang ngetes loh. Bener nggak nih Nando bisa dihubungin? Memperjuangkan atau? Bener nggak mesti dihubungin? Jadi saya belum dilantik ini udah banyak yang kontak saya, Mas Nando apa kabar? Oh iya baik gini-gini. Saya cuma ngomong gitu tuh di Instagram saya. Itu setiap hari itu puluhan ratusan DM tuh ke saya tuh. Itu konstituen saya semua. Ngomong bahkan cuma ngomong apa kabar sekalipun saya balesin. Jadi saya pada saat saya kampanye itu saya selalu bilang bahwa ini saya ada media Instagram ini untuk kita komunikasi langsung. Dan media itu hanya di handphone saya, saya tidak pakai admin. Saya langsung yang jadi langsung kepada langsung saya dewan. Jadi itulah gunanya anggota dewan. Karena sebagai wakil rakyat itu kan harus gampang dihubungin. Nah, saya pakai media Instagram ini untuk saya berkomunikasi dengan baik. What do you think about your daerah rakyat di dapil? Jujur sih saya sedih, Pak. Sedih. Karena memang saya alhamdulillah saya dari kecil emang hidup di Jakarta. Bahkan sebagian waktu saya hidup di luar negeri. Begitu saya terjun ke bawah ini, wah ini saya tersentuh sekali gitu. Saya tersentuh sekali, saya bilang ini mereka punya hak untuk dibantu. Jadi mereka punya hak dibantu, jadi saya ingin membantu mereka. Jadi semakin saya dalam berkampanye itu, semakin saya ingin membantu mereka. Saya dari segi cerita, saya tuh terjun ke bawah, itu sampai ke ujung dapil saya, sampai pegunungan tuh saya masuk. Sampai ada satu daerah, ada desa namanya Purwosari itu di atas Kendal tuh dia perbatasan antara Kendal dengan Temanggung. Karena Kendal itu masuk dapil saya,
Saya masuk itu naik gunung segala macam tuh sampai mobilnya hampir jatuh segala macam, hujan lagi waktu itu saya ingat. Sampai ke atas itu saya dicium tangan di situ. Karena dia bilang, Pak, selama saya tinggal di sini di Desa Purwosari belum pernah ada anggota dewan yang masuk ke desa saya. Panjenengan pertama kali orang yang masuk sini. Saya sedih. Gimana caranya mereka itu bisa menyampaikan aspirasinya kalau anggota dewannya nggak ke sana coba. Oke. Dia bilang, Pak, saya pastikan nanti Pak Silatik saya akan balik sini lagi. Saya akan balik sini lagi, saya akan menginventarisir masalah-masalah apa yang ada di sini. Coba terus saya akan sampaikan aspirasi dengan semua. Saya ngomong, wah seneng banget mereka. Dan itu bukan hanya satu desa loh, ada beberapa desa yang kayak gitu semua. Gitu. Jadi ya di situ permasalahan banyak sekali. Banyak sekali ya. Banyak saya infrastruktur dari air bersih, terus dari banjir, terus dari longsor, itu banyak sekali. Karena provinsi Anda ini yang paling besar di Indonesia ya. Ya, salah satu di pulau yang ya, jadi pusatnya Indonesia ya. Jadi berat dong tugasnya nanti. Ya, itu sudah menjadi komitmen saya untuk masuk politik itu. Saya ingin bekerja maksimal. Saya udah beranikan diri untuk mewakafkan diri saya untuk rakyat saya. Jadi saya juga udah izin kepada istri dan anak saya 5 tahun ke depan izinkan saya untuk mengabdi kepada masyarakat. Saya ingin mensejahterakan mereka. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Saya ingin menjadi anggota dewan yang benar-benar bermanfaat bagi mereka. Jadi saya ingin benar-benar bantu. Dan saya sudah gak mikirin masalah yang lain-lain. Anda kan role modelnya ayah Anda sendiri. Kalau saya lihat Anda is a good communicator. Itu dari dulu seperti itu atau Anda belajarin? Iya. Termasuk salah satunya ada salah satu yang harus dimiliki oleh anggota dewan adalah kemampuan untuk mendengarkan. Itu juga kan? Itu. Jadi memang kalau belajar otomatis pasti saya belajar. Pasti saya belajar. Jadi khusus belajar juga. Cuman saya punya, waktu itu saya pernah diceritain sama ayah saya. Itulah kenapa pada saat 2010 beliau nyuruh saya masuk politik itu. Karena dia punya cerita ini. Dia katanya, kamu loh pas masih kecil baru bisa ngomong itu. Itu semua orang diajak kamu ajak ngomong semua. Jadi memang saya dari kecil tuh emang suka senang. Bahkan di beberapa tempat saya pergi itu saya pernah hilang. Gara-gara saya ngomong sama orang terus keluarga saya udah jalan. Itu beberapa kali saya terjadi itu. Dan salah satu dari kejadian itu emang saya ingat waktu itu. Saya di Disneyland, saya ngomong sama bule, ngomong aja, keluarga saya udah jalan aja. Memang saya potensi itu emang saya udah ada. Dan ayah Anda sudah melihat itu. Makanya waktu itu dia ajak gitu. Dan balik lagi karena ayah saya bukan seorang otoriter, gak pernah perintah. Jadi pada saat itu saya belum beres dengan diri saya. Jadi ayah izinkan Nando untuk beresin diri saya sendiri. Suatu saat Nando akan kesana. Nando saya ngomong gitu. Jadi memang terus pada saat saya kerja juga kebetulan saya banyak di bidang government relation. Saya banyak berkomunikasi dengan orang, saya berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Itu karakter-karakter mereka yang satu orang dengan orang lain berbeda itu saya harus bisa menerka dan memahami apa maunya mereka gitu. Nah, itu nggak gampang. Ya, itu sedikit banyak yang memberikan Anda mengasah skill dan ini ya. Kalau modalnya saya udah ada ya. Udah ada ya. Termasuk mungkin saya mau masuk ke dunia diplomasi. Saya rasa ini kan terkait erat ya dengan dunia politik gitu. Kita kan multi partai. Kemudian dinamikanya luar biasa in the last 10 years. Ya. Gimana Anda menyiapkan itu gitu. Ketika Anda mau tergerak untuk service, berfokus pada service kepada rakyat Anda di dapil. Tapi ketika di dewan harus ada kiat-kiat diplomasi yang cukup menantang saya rasa. How do you prepare yourself gitu? Saya sudah menyiapkan atau menyiapkan diri saya untuk ayah saya juga pernah menyampaikan, hati-hati nanti pada saat di dalam itu akan ada arus besar yang kamu harus hadapin. Iya. Gimana kiatnya? How do you? Saya sebenarnya sudah beberapa masalah saya udah sempat dengar lah dari saya. Cuma saya nggak alami sendiri. Otomatis saya nggak begitu tahu lah arus besar apa nih yang akan terjadi gitu kan. Cuma ya insya Allah dengan niat saya yang baik, niat saya yang benar-benar tulus untuk rakyat saya, ya apapun arus yang di dalam situ saya akan hadapi. Saya akan semaksimal mungkin saya bekerja untuk rakyat saya, semaksimal mungkin saya bekerja untuk mensejahterakan mereka. Bahwa kemudian nanti ada apapun ya itu tergantung nanti apa yang didalilkan. Saya belum bisa bicara. Sudah ada bayangan belum nanti masuk ke komisi mana?
Pelantikan tanggal 1 ya, tanggal 1 November ya. 1 November. Oke. Sudah ada bayangan. Kalau komisi itu kan ntar yang menentukan ketua umum Oke. saya. Jadi otomatis kalau saya diminta untuk langsung bekerja, langsung artinya begitu saya dilantik langsung lari kencang, otomatis background saya itu adalah background saya itu adalah korporasi, dagangan, keuangan. Oke. Jadi ya mungkin kalau misalnya emang ketum saya ingin saya langsung lari kencang ya tanpa belajar, itu ya komisi itulah yang saya harus masuk. Oke. Berarti nanti janji-janji Anda kemudian program-program Anda terkait dengan itu ya. Iya. Udah disiapkan tentunya. Udah pasti. Oke. Apakah cukup menarik audience? Saya rasa kita perlu ya melihat politik dari sisi yang lain juga gitu, sesuatu hal yang positif yang memberikan semangat gitu, tidak apatis gitu ya, bahwa karena memang politik harus ada dan itu perlu untuk pertumbuhan negara ya kan, someone has to do it, someone has to gitu. Kita sudah bicara tentang how it all started, bagaimana Anda mulai, kemudian interaksi Anda dengan para pemilih, bagaimana dengan sosok Anda sebagai politisi muda. Tantangan apa selama ini yang perlu diketahui oleh? Waduh, ini banyak sekali tantangannya. Banyak sekali ini. Karena politik itu sebagian besar pas saya masuk itu memang banyak seniornya, Mbak. Seniornya. Saya ini kan umurnya masih 44 tahun. 44. Di bawah 50 tahun. Ya. Jadi banyak kekuatan-kekuatan yang hebat dari senior itu yang mengakibatkan saya harus belajar gimana caranya saya menjadi mereka gitu. Dan pada saat saya bertarung pun juga ini banyak saya mengalami hal-hal yang saya nggak pernah mengalami selama 44 tahun gitu. Karena memang mereka kan sudah duluan. Mereka sudah duluan di dunia politik, mereka tahu gimana cara ini, gimana cara itu. Itu saya kaget pada saat itu. Wah, ternyata begini hebatnya gitu pertarungan di dapil saya itu gitu. Okay. Nah, cuman karena saya orang yang cepat belajar gitu kan, saya langsung inventaris masalahnya apa, solusinya apa, saya ngobrol sama tim, saya selesaikan di tempat. Karena kalau tidak saya selesaikan di tempat, saya pasti kalah. Karena mereka itu udah paham gimana cara menangkan. Saya kan nggak ada pengalaman apapun, walaupun saya udah belajar saya, tapi kan saya nggak mengalami langsung gitu kan. Jadi itu membuat saya lumayan membuat saya kaget pada saat itu. Wah, ternyata segini hebat. Dan bayangin 8 caleg di dalam partai saya, di dapil saya itu 8-8nya pengen menang semua. Iya pasti. Gak ada satupun yang gak pengen menang kan. Pasti. Berbagai cara mereka akan melakukan. Berbagai event, mereka udah inventaris apa kekuatannya si Fernando nih, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Mereka udah tahu dan mereka menghantam saya di kekurangan saya. Itu yang saya kaget sekali. Jadi saya berjuang untuk saya, tapi lawan saya malah menghantam saya dengan cara lain. Itu akhirnya saya, kalau saya tidak belajar dengan cepat dan tidak punya tim yang baik gitu, itu saya bisa kalah. Berarti tim yang tepat itu sangat penting ya. Penting. One of your main senjata lah. Betul. Gitu ya. Tim itu sangat penting dan harus dari awal sampai akhir itu harus sama. Karena kalau di tengah-tengah berubah itu back to square one. Boleh tahu sedikit teknis nggak? Kan Anda ini baru sekali terjun terus langsung menang. Seberapa besar tim Anda? Saya nggak punya tim yang besar, Mbak. Saya punya tim yang loyal. Tim yang benar-benar sudah samina wa ta'na sama saya. Berarti tim yang benar-benar dari awal sampai akhir hanya mereka aja yang ikut dengan saya. Itu menurut saya penting sekali. Itu sangat penting ya. Oke. Di luar itu ada kiat lain. Baru terjun langsung menang loh, audience. Ya, yang paling penting kita harus turun. Harus turun ketemu masyarakat. Kita harus merekalakan diri. Kita harus itu tetap penting berarti ya. Sangat penting. Hiruk pikuk apa sih kampanye dan melalui dunia media sosial dan lain-lain. Saya ada turun itu tetap satu hal yang wajib. Pada saat saya ketemu itu saya komunikasi dengan rakyat saya di sana, bilang, Mas, saya suka nih yang kayak gini. Karena kemarin ada yang datang cuma timnya aja. Dia mempromosikan calonnya dia, tapi hanya timnya aja gitu. Saya nggak mau. Saya pengennya benar-benar ketemu. Itu saya sehari itu bisa 11 titik. 1, 2 itu saya masukin semua. 1 titik itu sekitar 50 orang, 50 sampai 60 orang itu. Motor sana, motor sini, dengan tim saya. Ketemu aja, saya ketemu, pokoknya salaman, foto, ngobrol sedikit, jalan lagi. Dengan ketemu gitu mereka ingatkan saya ninggalin kartu, apa segala macam kan. Nah, itu akhirnya mereka ingat. Nah, disitulah mereka yakin bahwa ini
orang ini yang saya harus pilih. Oke. Karena Dan dia. turun itu menurut saya penting sekali. Oke. Nanti setelah Anda sibuk dengan beban tanggung jawab yang lebih besar gitu, will you still do this style of Of course, interaction? of course. Masih akan tetap turun. That's my promise, yeah. Oke. Itu that's my commitment. That's my commitment to them. Itu benar-benar itu karena tugas DPR itu ya adalah kita harus turun ke bawah. Terus 5 tahun ini saya pastikan saya akan turun terus ke dapil saya. Dan kebetulan di Kendal itu saya punya usaha juga. Oh. Jadi saya punya perkebunan di sana. Emang itu udah niat saya dari 4 tahun yang lalu saya bikin saya ada produksi melon di situ. Melon. Saya punya Untuk pasar domestik atau domestik aja. Domestik. Karena nggak terlalu besar ya, tapi ada sekitar 4.400 pohon. Jadi saya bikin di situ. Saya udah menjamah ke greenhouse yang kedua gitu. Jadi saya memang ada sesuatu yang saya buat di situ. Jadi emang Kendal itu udah menjadi rumah saya dan saya punya rumah di situ. Di kebun saya itu saya ada rumah. Oke. Jadi ya memang saya harus di situ. Jadi basis dapil Anda di kabupaten kota mana? Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Semarang, Kota Semarang. Oh, Kota Semarang termasuk. Ya. Tadi Anda sebut punya perkebunan nih. Ya. Saya yang melenceng sedikit nih. Saya termasuk salah satu pemerhati dan pencinta pertanian gitu. Apakah Anda tertarik untuk mendalami itu? Now that you will be kita bisa bilang sebagai petani, decision maker lah gitu di secara enggak. Menurut Anda gimana? Permasalahannya maksudnya? Iya, kenapa bikinnya perkebunan dan kenapa gitu? Itu sebenarnya kenapa saya perkebunan karena waktu itu simpel aja sih. Waktu itu saya ada satu porsi tanah yang saya mau beli dengan harga baik dan itu bagus untuk dibikin pertanian. Oh, bagusnya karena itu. Karena itu aja. Jadi saya bilang banyak orang yang sekarang bikin kafe, bikin hotel gitu. Tapi Anda memilih untuk saya suka hijau, saya ingin membantu industri pangan. Saya ingin membuat sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat juga. Itu sebagian dari melon itu saya tani melon kan. Itu sebagian saya didistribusikan ke masyarakat sekitar. Sebagian lagi baru kita jual. Mereka memang main ininya ekonominya yang paling utama di sana perkebunan ya, pertanian. Besar sekali. Sawah banyak di sana. Sawah banyak sekali. Dan saya sudah menemukan permasalahan yang paling besar di sana. Pupuk itu sangat. Pupuk yang jadi. Itu hal yang saya nanti insya Allah saya akan bereskan. Saya rasa ini masalah nasional ya. Ya itu masalah nasional itu. Do you think it's solvable? Maksudnya it's workable. Do you think it's workable? Well, masalah ini udah berpuluh-puluh tahun loh. Ya, we have to start somewhere. Oke. At least saya punya niat untuk mencoba untuk merubah ini. Gitu. Minimal saya bisa menyampaikan apa yang terjadi di dapil saya. Bahwa kemudian saya hanya seorang Nando, hanya seorang anggota DPR RI satu orang, bahwa bisa berubah apa enggak, ya ntar kita lihat nanti. Gitu. Tapi minimal saya punya niat untuk menyampaikan aspirasi. I'm glad I heard that story gitu bahwa karena Pak Presiden terpilih kita juga kan mantan ketua HKTI kan. Saya rasa itu salah satu isu yang penting ya, ketahanan pangan untuk negara sebesar ini. Gitu. Betul, setuju saya. Interesting. Tadi kita sudah bahas perjalanannya untuk menutup area pembahasan politik ini. Masyarakat awam kan mendapatkan informasi ya tergantung dengan narasi yang dibuat oleh media, ya kan? Bagaimana kalau mereka nggak belajar politik di sekolah, bagaimana cara mereka memahami gitu? Jadi mungkin pertanyaan adalah how do you explain Indonesia's political system in a nutshell secara gampang dan bahasa yang mudah gitu. Jadi sebenarnya kenapa politik ini perlu? Karena begini, ketika terlalu banyak saya sebutnya masalah ya yang terkait dengan politik, orang kan jadi apatis gitu, jadi itu kan sebenarnya bahaya ya. Harusnya kan dipantau terus, diikuti terus, bahkan mungkin dilakukan, terjun ke situ gitu. Bagaimana Anda mencoba mengubah pandangan itu di masyarakat gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan secara gampang. Jadi sebenarnya sistem politik di Indonesia itu sebenarnya sudah baik sekali. Sudah baik. Jadi menurut Anda sekarang menurut saya pribadi sudah tepat ya. Dan bahkan sudah lengkap sekali. Bahkan kita punya MK yang bisa menguji konstitusi itu di berbagai negara nggak ada itu kayak gitu. Jadi itu menurut saya sistem politik di Indonesia ini sebenarnya udah sangat baik sekali. Tinggal gimana caranya seorang politisi itu memanfaatkan sistem ini dengan baik. Dan bukan hanya itu, tapi sebagai rakyat yang tidak menjadi politisi itu juga harus menjadi check and balance juga. Jadi mereka jangan tiba-tiba
ada begini, udahlah aku nggak mau peduli politik lagi. Kalau bukan kita siapa lagi? Jadi rakyat ini kalau misalnya melihat itu jangan akhirnya jadi pesimis. Justru kita harus terus optimis. Oh kalau misalnya ada salah gini, oh yuk kita suarakan. Kan caranya banyak, Mbak. Orang sebagai rakyat untuk menyuarakan itu banyak. Dengan demo itu dilindungi undang-undang loh. Itu boleh kita mendaftarkan demo ke polisi, kita mendaftarkan demo, kita menyampaikan aspirasi kita secara langsung atau melalui anggota dewan atau dengan terus banyak caranya. Kita mengcounter suatu peraturan ke MK dia secara pribadi bisa. Itu kan Secara pribadi bisa. Itu semua regulasi yang dilanggar kan secara pribadi mereka mencounter ke MK. Itu bisa sangat terbuka sekali. Menurut saya itu suatu demokrasi yang hebat sekali menurut saya. Nah, makanya saya ingin mengajak kepada rakyat Indonesia jangan pesimis kepada politik Indonesia. Karena kalau bukan kita yang optimis, siapa lagi? Jadi apalagi terutama anak muda, mahasiswa ini gitu. Jangan merem masalah politik. Pokoknya saya mau fokus sama usaha saya aja ini. Karena politik kalau bukan mereka, bukan kita siapa lagi gitu. Jadi kita harus optimis. Nggak boleh ditinggalin ya. Nggak boleh tinggalin. Nah, saya nanya ini karena Anda memang salah satu yang berbeda menurut saya perjalanannya masuk ke politik ini, dan sebagai politisi muda yang kira-kira mungkin kita proyeksikan akan menjadi pemimpin negara di 1-2 periode kemudian gitu. Bagaimana Anda memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang sudah apatis gitu, terutama generasi muda, karena harus ada regenerasi kan, kita harus mempersiapkan penerus-penerus Anda misalnya gitu. So, have you think about it gitu? Yeah, I have. Actually, saya sebelum dilantik ini saya sudah bilang sama tim saya. Yuk kita fokuskan ke anak muda, gitu. Jadi sebelum saya dilantik ini saya sering datang ke universitas sebagai bicara. Ya saya di beberapa universitas di Semarang tuh saya udah. Dan sekarang gampang nggak? Saya nggak perlu ke sana, online kok. Online ya. Sekarang semua online, semua mudah. Jadi Instagram saya itu tuh terbuka untuk semua orang manggil saya untuk sebagai narasumber tuh. Saya udah sering banget. Nah banyak pengertian-pengertian yang saya buka kepada mahasiswa itu di pertemuan-pertemuan seperti itu. Tentunya hanya seorang Nando untuk satu Indonesia tuh berat. Saya tuh fokus kepada daerah dapil saya aja gitu, untuk mengedukasi mereka bahwa politik itu penting. Politik itu kalau bukan kita yang berperan siapa lagi gitu. Jadi jangan pesimis dengan politik, jangan merem. Kita harus melek dengan politik, kita harus berperan, kita harus mengawasi kinerja pemerintah, kita harus mengawasi ini. Kalau bukan kita kan siapa lagi? Jadi itu menurut saya sih penting sekali. Jadi dengan cara Anda tentu juga memberikan satu outlet baru bahwa menyampaikan pendapat nggak harus selalu dengan demo atau menghampiri gedung DPR, tapi Anda yang menghampiri anak-anak muda ini yang mungkin bukan bisa aja dia tertarik ingin jadi politisi, tapi juga dia sekedar mau protes gitu misalnya. I think itu yang harus lebih dipopulerkan ya, lebih banyak lakukannya. Dan saya menggunakan Instagram itu untuk media saya komunikasi dengan siapapun di dapil saya. Selama itu DM-nya bukan jualan sepatu ya, kalau itu ya otomatis saya ya ini mohon maaf, saya kadang-kadang kayak gitu saya nggak jawab. Tapi kalau misalnya bilang Pak, Mas, saya dari ini, kampung ini, kecamatan ini, kabupaten ini, saya ada aspirasi yang saya sampaikan, saya langsung saya balas semua. Ratusan DM tuh saya balas setiap hari. Di kerjaan saya banyak di handphone untuk bahas. Karena memang itu kan tugas saya sebagai wakil. Nggak pakai admin ternyata ya, langsung. Hanya di handphone saya itu. Dan nggak ada admin. Ya udah kebayang lah kira-kira 5 tahun, 10 tahun ke depan ya, how busy you will be. Dengan semua dinamika kehidupan itu, how do you, ya sekarang kita banyak ngomongin work-life balance gitu ditanya. How do you keep fit dan sane gitu, menjaga kesehatan mental dan fisik Anda bagaimana? Jadi saya punya rutinitas karena dari kecil tuh emang saya suka olahraga. Suka olahraga? Olahraganya apa aja? Saya sepeda, lari, saya berenang juga. Jadi triathlon, olahraga itu emang saya lakukan hari ini sampai hari ini. Cukup intensif, maksudnya serius? Atau sesempatnya? Saya nggak bilang serius tapi konsisten. Jadi saya nggak ikut maraton kan. Tapi konsisten, saya lari seminggu sekali. Saya sepeda hampir 3-4 kali dalam seminggu. Ya itu aja, saya hanya sepeda sejam setiap hari. Itu saya bisa bakar kalori sekitar 900 kalori. Jadi menurut saya cukup. Jadi saya bangun jam 4 pagi, saya sholat jam 5 pagi saya keluar, saya main sepeda sampai jam 6. Jam 6 saya ngopi-ngopi sedikit, jam 7 saya udah beres dengan olahraga saya mandi, saya bisa aktivitas. Jadi nggak mungkin olahraga saya diganggu dengan aktivitas yang lain, karena itu jam 5 pagi. Masih pagi sekali gitu.
Kecuali kalau misalnya saya malamnya ada acara sampai jam 1 jam 2, misalnya jam 12. Nah itu mungkin besoknya saya nggak olahraga, mungkin hari berikutnya. Gitu. Itu pun juga saya bisa ganti dengan berenang saya di sore hari atau di malam. Gitu. Saya memang harus olahraga. Saya suka sekali olahraga dan itu menjadi sesuatu yang primer untuk saya. Bahkan kalau saya nggak olahraga, itu rumah itu suka suka khawatir. Kalau saya nggak olahraga tuh suka marah-marah. Jadi saya harus olahraga, keringat harus keluar. Gitu. Jadi itulah membuat saya sampai hari ini saya masih aktif dan saya masih bisa aktif dalam melakukan satu kegiatan. Ada cabang olahraga yang menarik jadi favorit dari awal nggak? Apa aja pokoknya dikerjain? Ya pokoknya apapun yang membuat adrenalin tinggi keluar keringat. Adrenalin. Jadi kalau golf itu saya akan agak kurang suka. Karena adrenalinnya nggak ada, terus keringatnya juga kurang. Saya suka tuh sepeda, ngebut, terus lari. Jadi itu saya suka basket, bola, misalnya gitu. Cukup menarik ya. Kita sudah mengenal lebih banyak tentang Fernando Ganinduto. Kita doakan yang terbaik untuk service beliau, pengabdian beliau kepada negara, karena sudah diberikan kesempatan yang istimewa menurut saya, ya kan? Nggak semua orang bisa mewakili rakyat untuk menyampaikan permasalahan dan kebutuhan mereka, ya kan? Dengan otoritas yang cukup besar itu. Sebagai penutup biasanya saya minta advice atau tips untuk aspiring young leaders, generasi muda tentunya. Anda hadir di sini karena kami ingin memberikan suguhan bagi generasi muda. As a role model for them mungkin bisa, ya kan? Kira-kira apa kunci sukses Anda selama 20 tahun mempersiapkan diri? Anda menang loh, ya kan? You won the battle. Gitu. Kemudian nanti setelah Anda duduk, kira-kira apa yang Anda pikirkan untuk jadi kunci keberhasilan? Gitu. Jadi Mbak Opi, saya juga mengucapkan terima kasih banyak ini udah diundang, dan sejam terakhir ini saya hanya membicarakan hal-hal yang positif dan senang-senangnya saya. Sebenarnya di 20 tahun, 30 tahun terakhir ini banyak kegagalan yang saya lakukan, kegagalan saya hadapi. Terus masalah-masalah saya itu di dalam hidup saya itu sebenarnya banyak yang tidak saya sampaikan hari ini gitu. Inilah yang saya ingin sampaikan ke teman-teman di anak-anak muda ini, bahwa kegagalan itu hal biasa. Saya sering gagal, saya sering bisnis gagal, kehilangan miliaran tuh saya. Jadi saya udah mengalami itu semua gitu. Saya punya banyak masalah ini semua tuh udah saya alamin semua. Tapi apa yang saya lakukan? Saya terus fight, saya terus berjuang, saya terus melakukan perjuangan. Saya cari inovasi. Misalnya saya ada masalah, saya inventaris masalahnya apa, solusinya apa, mitigasinya apa. Itu semua saya lakukan itu semua. Sehingga akhirnya pada saat masalah itu terjadi lagi nanti, saya udah tahu caranya. Jadi ibarat kalau saya hidup nih, Mbak, saya harus naik tangga pelan-pelan, jangan naik lift, naik tangga pelan-pelan. Pada saat naik tangga itu saya jatuh cuma 2-3 tangga aja, ntar saya akan delay. Karena dalam kehidupan saya berpuluh tahun ini, saya mengalami itu semua. Sering kegagalan saya terjadi di dalam saya. Masalah sering banget gitu. Tapi kan kita hanya bicarakan yang tadi yang baik-baik, yang bagus-bagusnya, suksesnya saya aja gitu. Di balik kesuksesan itu semua, itu banyak kegagalan yang saya alami. Tapi kegagalan itu saya buat menjadi suatu pelajaran untuk saya, menjadi sebuah contoh untuk saya, sehingga kemudian hari kalau saya mendapatkan hal ini, dan itu mungkin sekali saya mendapatkan itu lagi, saya tahu menanganinya gimana. Sehingga satu masalah selesai, masalah yang lain selesai, akhirnya sukseslah terjadi. Gitu. Jadi sukses itu adalah kegagalan yang tertunda. Jadi jangan pernah menyerah dalam melakukan sesuatu hal. Jadi itu penting sekali. Jadi sukses itu adalah kegagalan yang tertunda. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah pesimis, selalu optimis, selalu yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar. Kalau melakukan kesalahan, nggak apa-apa, kita step back, mundur satu langkah, pelajari kenapa kita salah, dan kita maju lagi untuk lari ke depan. Jadi itu sampai di sana. Melihat generasi muda kita, dan kita juga merujuk kepada program Indonesia Emas 2045 ya. Do you think we are ready to achieve that goal? Ini menarik. Ready atau nggak ready, kita harus ready. Harus siap. Harus ready. 2045 itu Indonesia Emas itu kita akan mengalami namanya bonus demografi. Nah, bonus demografi ini adalah nanti 2030 sampai 2035 itu yang siap untuk bekerja itu 70% dibanding 30%.
yang efektif untuk bekerja umurnya itu 70%. Artinya orang yang akan bekerja, yang siap untuk bekerja itu 70% dibanding 30%. Dan sekarang pertanyaannya, lapangan kerjanya bisa untuk Ada atau enggak? 70%? Ya ada atau enggak? Ada atau enggak? Mengingat sekarang teknologi udah Banyak menggantikan manusia. dengan mesin semua. Kita ambil gampangnya aja. Bayar tol. Berapa orang kena pecat gara-gara e-tol itu? Oke. Parkir. Berapa orang kena pecat gara-gara parkir? Nah, kita harus hati-hati. Itu hal kecil ya. Itu masih hal kecil. Ya. Belum lagi yang mobil tinggal semua udah jalan sendiri. Aplikasi yang Iya. pakai mesinnya. Hotel semua katanya udah pakai robot, semua harus serba robot. Gitu kan. Nah, ini kita mesti hati-hati. Jangan sampai teknologi robot ini datangnya dari luar negeri. Kalau luar negeri yang masuk, Pak, nih saya ada teknologi robot nih masuk Indonesia. Kita sebagai penonton aja. Pengguna Jadikan ya. kita sebagai orang yang membuat robot itu. Sehingga si orang yang punya industri robot ini dia bisa membuka lapangan kerja, dia bisa bikin pabrik di Indonesia, bisa merekrut lapangan kerja, itu akhirnya kita siap dengan 2045. Bonus demografi itu bisa kita lewatin dengan baik. Kita tidak kekurangan pekerjaan untuk menyerap 70% dari umur yang siap bekerja nanti, sehingga kita bisa mendapatkan Indonesia Emas di 2045. Itu menurut saya tugas yang berat. Ya. Satu tugas yang berat, itu nggak gampang. Banyak negara-negara yang tidak bisa melewati bonus demografi, nggak bisa sebutkan, tapi banyak juga yang bisa berhasil. Oh, ada yang berhasil. Banyak yang berhasil. Malaysia salah satunya yang berhasil. Jadi kita harus siap dengan teknologi 5.0 ini. Kita harus siap dengan robot-robot ini. Jadi kan kita adalah orang yang membuat robot itu. Contoh kayak tadi yang e-tol itu kita jadikan kita yang membuat kartu e-tol itu, jangan orang lain. Itu kalau kita memang udah punya kan. Tapi belum yang lain kayak mobil-mobil kita harus buat mobil itu. Kita punya industrinya. Kita harus punya pabrik-pabriknya sehingga kita membuka lapangan kerja. Anda yakin kita bisa? Ini melihat generasi sekarang nih, maksudnya penerus dua generasi di bawah kita lah. Saya yakin kita bisa. Saya yakin kita bisa. Kita punya infrastruktur, kita punya teknologi, kita punya orang-orang hebat hari ini. Kita punya pemimpin yang hebat juga. Kita punya regulasi juga yang bisa membantu ini semua dari segi perdagangan, dari segi ekspor import juga kita bagus. Visa kita juga bagus. Terus kita juga punya SDM juga udah bagus-bagus semua. Mungkin saya bisa. Saya yakin kita bisa. Ya, mereka kita harus optimis. Kalau kita pesimis, terus kita hanya menjadi penonton, ya terus kita nggak akan mencapai Indonesia Emas. Ya. Dan saya yakin minimal saya akan berjuang untuk itu. Oke. Jadi kita stay optimistik ya. Harus. Indonesia ready ternyata. Harus ready. Mencapai goal emas itu. Ya. Kita untuk mencapai itu, prioritas kita di 10 tahun ke depan misalnya, yang Anda bayangkan apa? Kalau saya kan kita harus menjadi produsen dan bukan konsumen gitu. Salah satunya itu. Kalau dari segi industri itu, kan kalau saya kan dari segi politiknya, otomatis saya harus memastikan bahwa regulasi di Indonesia ini harus sesuai dengan apa yang kita perlukan, gitu kan. Kita harus pastikan bahwa si menteri-menteri ini nanti bekerja dengan baik, kita harus mengawasi dengan baik, regulasinya dengan baik, terus pemanfaatan budget-budget mereka juga harus sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Itu juga saya untuk mengamati itu. Nah, yang tadi industri ya kita harus buat sebuah industri, kita perdagangan juga kita harus bagus. Gitu. Jadi setiap orang punya perannya masing-masing. Ini semua kita bersatu membangun negara kita. Saya pakai 2045 kita akan mendapatkan Indonesia Emas. Oke. Ya 10 tahun lagi kan, 2025 sudah di depan mata. 22 dekade lagi ya. Oke. Waktu yang sangat cepat. Sangat cepat ya, time flies. Oke. Nah, nanti teman-teman yang sekarang SMP, SMA, SD ini yang akan berperan untuk negara kita nanti. Oke. Anda mengamati sektor pendidikan nggak? Maksudnya menyiapkan generasi penerus ini? Anda mengamati itu juga pasti? Ya, salah satu sektor yang saya amati adalah sektor pendidikan. Oke. Karena saya pernah mengalami di 2 negara. Iya. Jadi saya punya benchmarkingnya minimal bisa itu. Saya punya bayangan. Dan saya kalau misalnya emang saya diizinkan untuk masuk ke bisa mempelajari, bisa beraktif dalam memperjuangkan pendidikan, saya ingin sekali. Karena basisnya dari suatu negara hebat itu adalah pendidikannya. Pendidikan bagus itu membuatkan SDM yang baik. SDM yang baik itu membuatkan negara yang lebih maju. Ya. Amin, kita amini. Amin. Terakhir,
Where do you see yourself in the next 5-10 years? Eh, Sudah pernah bayangin tentunya kan? apa? Sudah pernah bayangin? Saya udah membayangkan hidup saya dari 98. Saya akan menjadi politisi. Saya akan terus mengabdi kepada rakyat. Karena saya di tahun ke-44 ini, umur saya ini, ke depan itu harus, ini adalah pengabdian terus. Sampai akhir. So you will consistently stay in this path? Yes. Oke. Kita doakan yang terbaik agar pengabdiannya bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada negara. Sukses selalu Pak Fernando. Terima kasih waktunya. Saya berharap kita bisa berbincang-bincang lagi. Terima kasih. Bapak ada tambahan lain mungkin mau disampaikan? Cukup. Cukup. Saya terima kasih juga Bang Opi sudah mengundang saya. Oke. Sobat, kita akhiri perbincangan kita dan kita memberikan sebuah souvenir. Oh ya. Terima kasih. Sukses ya Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nantikan episode kami selanjutnya. Silakan like, komen, atau hubungi Bapak Fernando langsung di sosial media. Bapak ada di Instagram ya? Ada. Fernando Ganito official. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.